Sambutan Panglima Tinggi oleh Kang Prabu Dias. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Yang mulia Sentana Agung, Penasehat Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Irjen Polisi Dr. Anton Carlyan, yang terhormat Dipati Diki Pembina Laskar Agung Macan Ali Wilayah Tasik Malaya Raya, para sesepuh, para tokoh di bumi santri Tasikmalaya. Terima kasih pada hari ini kita hadir di tempat ini, tempat yang sangat indah, di mana sebelum kesini saya mencoba mencari tahu apa itu tempat ini. Ternyata tempat ini seperti yang tadi disampaikan oleh Sentana Agung kita, bahwa tempat yang memiliki peradaban yang sangat tinggi, bahkan sejajar dengan Gunung Padang di Cianjur. Ini sebuah hal yang sangat istimewa sekali, sebuah kehormatan, dan kami semua keluarga besar Macan Ali mengaturkan terima kasih kepada penasihat tinggi kita yang telah memberikan fasilitas untuk pengukuhan dan pelantikan Panglima Laskar Agung Macan Ali Tasikmalaya, Kang Dadang. Bapak-bapak, ibu sekalian, hari ini saya hadir. Pak Jenderal, tadinya saya cuma 10 orang, Pak. Tiba-tiba semuanya pada nyusul. Setelah saya tanya, kenapa pada nyusul? Selain ingin menyaksikan pelantikannya Kang Dadang, katanya mau ketemu sama penasihat tingginya. Agak iri juga saya, Pak. Sebagai panglima tingginya, rupanya sudah bosan dia. Pengen lihatnya penasihat tingginya. Hadir di tempat ini juga para panglima yang terdiri dari Panglima Kota Cirebon, Panglima Laskar Macan Ali Cirebon Selatan, Saudara Wangsa Taruna, beliau juga punya padepokan. Panglima Kota Cirebon, Kang Ismaya juga punya padepokan. Kemudian ada juga Aba Budiman, Panglima Laskar Macan Ali Cirebon Raya, Bandung Raya. Selamat datang. Bandung Raya. Kang Fu dari Bogor Raya beserta pasukannya juga hadir. Kemudian para sesepuh yang tidak bisa disebutkan satu persatu ikut hadir di tempat ini, bersilaturahmi dan bertemu dengan saudara-saudaranya di Tatar Sunda di sini. Tadi kami disambut oleh PJPN, kemudian dari Balung Sunda, dari Wargi Sukapura, kemudian dari Guyuban Nusantara, dan banyak lagi. Saya tidak bisa bicara apa-apa ketika tadi datang disambut oleh sesepuh kita, Sentana Agung kita dari Kesultanan Cirebon, yaitu Abah Anton. Begitu guyupnya, begitu hebat apa yang tadi disampaikan oleh Abah Anton, bahwa Macan Ali adalah sebuah komunitas keguyuban yang menjaga, visi misinya menjaga kedaulatan NKRI yang berpancasila dan berbineka tunggal ika. Kemudian menjaga marwah leluhur. Apa itu marwah leluhur?
menjalankan, menjaga, melaksanakan amanat-amanatnya para leluhur, ajarannya, peninggalannya, seperti yang sudah dicontohkan oleh penasihat kita, menjaga peninggalannya leluhur di tempat ini. Macan Ali tidak berpolitik dan tidak boleh berbicara sara, karena di Macan Ali itu berbagai orang. Karena leluhur kita, leluhur Pajajaran, leluhur Sunda, leluhur Cirebon itu mengajarkan untuk kasih mengasihi. Makanya di Macan Ali itu ada Kejawen, ada Sunda Wiwitan, ada berbagai macam suku bangsa, termasuk Tionghoa juga ada. Seperti yang sudah disampaikan oleh abah kita, penasihat kita, bahwa Macan Ali sebetulnya napak tilas abah, karena berdasarkan kitab Wangsakerta yang dibuat pada abad ke-15 dalam Gotra Sawala, bahwa dua jam Macan Ali itu sebelum ke Cirebon adanya di sini yang dibawa oleh Sayyidina Ali. Jadi kami iri, kenapa nggak ke Cirebon, kok larinya ke Tasik dulu. Berbahagialah saudara kita yang di Tasik. Tapi kami yang mendapat amanat untuk merawat dan memegangnya. Jadi jangan salah, kami nampak tilas. Kita tidak boleh merubah sejarah. Kita tidak boleh menggampangkan sejarah. Kita tidak boleh membalikkan sejarah. Harus diakui. Suka tidak suka, mau tidak mau, bahwa dua jam yang terpampang ini dulu oleh Sayyidina Ali dibawanya ke tanah Sunda dulu, di sini dulu. Jadi wajib buat kami, buat kita semua untuk menjaga dan merawatnya. Itulah salah satu visi misi Macan Ali, yaitu menjaga, melaksanakan marwah leluhur. Sudah dicontohkan oleh abah kita. Di sini banyak megalitikum, banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang beliau jaga. Kalau saya maunya hidup di kota, abah, rame. Di sini jauh dari keramaian. Tapi abah sudah mencontohkan kepada kita untuk merawat alam, merawat peninggalan leluhur di tempat ini. Kang Dadang, kami mengukuhkan Kang Dadang tidak segampang itu. Kami melakukan investigasi, observasi, penilaian-penilaian, dan kami juga meminta pendapat kepada para sesepuh di Macan Ali, termasuk abah kita, Abah Anton, Sentana Agung kita. Kemudian beliau-beliau dengan caranya sendiri memberikan masukan kepada kami bahwa pada hari ini direstui untuk mengangkat Kang Dadang menjadi Panglima Macan Ali. Tugas Kang Dadang ini sangat berat, harus memegang amanah. Amanahnya apa? Syahadat. Yang tadi oleh bicara, tidak ada yang lebih ampuh daripada syahadat. Jadi Kang Dadang itu memikul hal yang sangat berat, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk egois pribadi. Tugas yang utama adalah menjaga akhlak dan adab. Nomor satu, harus sowan kepada para sesepuh, harus silaturahmi kepada sesepuh. Kemudian kepada saudara-saudara lain yang lain, ada di Bandung, ada di Ciamis, dan lain-lain. Kemudian menjalankan amanatnya. Gak usah 44 ipat-ipatnya, cukup satu. Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Bukan tajuknya dicet, bukan fakir miskinnya dikasih makan, tapi sangat luas sekali maknanya. Para sesepuh, para panglima, para keluarga besar, berbagai komunitas yang hadir saat ini, juga kepada keluarga besar Laskar Agung Macan Ali, bahwa kita semua betul-betul harus
bertingkah laku yang baik. Tidak boleh arogan Kang Dadang. Makanya Macan Ali itu tidak boleh macam-macam, tidak boleh demo. Yang saling bergandengan erat. Ketika abah kita saat memimpin Jawa Barat ada yang mengganggu, saya turunkan 10 bus ke Bandung. Dipimpin oleh para panglima yang ada di Cirebon, ada Kang Amai, ada Kang Taruna, ada Kang Said, berangkat ke Bandung. Setiap saat kami juga orang Macan Ali selalu sowan ke Abah Mumu, karena beliau juga sesepuh Jawa Barat. Jadi perlu diketahui bahwa dulu di Telaga Manggung itu ada keprabuan Telaga Manggung, keprabuan Sumedang. Cirebon belum kesultanan. Dulu namanya Keratuan Singapura, yang letaknya 7 km dari kota Cirebon, yaitu di desa Sirnabaya. Keratuan yang dipimpin oleh Ki Gede Tapa. Banyak sejarah yang membuat kita ini dikenal oleh dunia. Saya malu dengan penasihat saya, penasihat Macan Ali, lebih tahu sejarah. Betul sekali, di Cirebon itu dulu hanya sekitar 200-300 orang. Penghuninya di Nagari dipimpin oleh Mbah Kuwu atau Walang Sungsang alias Pangeran Cakrabuana. Terdiri dari Gujarat, dari Tiongkok, dari India, dari Yaman, Hadramaut, semua berkumpul di Cirebon. Tapi 100 tahun sebelumnya itu Laksamana Haji Cengho membawa ulama besar Syekh Datul Kafi dan Syekh Hasanuddin. Syekh Datul Kafinya di Gunung Jati, Syekh Hasanuddinnya di Kerawang yang bergelar Syekh Guru. Kemudian 100 tahun kemudian Cirebon menjadi buminya para wali. Putra Pajajaran yang memimpin, jangan salah. Tapi apa yang ada, vihara, kelenteng, itu tidak pernah disentuh. Tidak pernah dimaki-maki penganutnya. Tidak pernah dikafir-kafirkan. Tapi semuanya dirangkul. Itulah ajaran leluhur kita yang harus kita terapkan. Saudara kami di Cigugur, Pangeran Jatikusuma, itu turunannya wali, turunannya Sunan Gunung Jati, tetapi beliau menganut Sunda Wiwitan, dan kami sangat menghormati. Ketika ada yang akan mengganggu upacara adat tradisinya, yaitu Sareng Tahun, kami pasang badan, karena tidak boleh menghilangkan adat tradisi, karena itu jati diri kita sebagai orang Sunda yang besar. Di seluruh dunia, di bukunya Plato ada yang namanya Atlantis, Atlantis yang hilang, di mana terdapat pagar gunung, adanya pengairan dan lain-lain. Dan seluruh ilmuwan itu memperkirakan adalah Sunda besar. Leluhurnya kita yang punya, leluhurnya kita yang mempunyai peradaban tinggi. Kita sebagai anak cucunya yang harus menjaga. Itu Kang Dadang. Tidak boleh macam-macam. Karena yang dibawa adalah syahadat dan amanat para leluhur. Leluhur kita yang membangun semuanya dari Jawa Barat. Belum Jawa ini dulu masih awam umum. Kerajaan pertama adalah Salakan Negara, ya di Jawa Barat. Sekarang aja karena negara ya provinsi di provinsi. Di Gunung Malabar ada kerajaan, di mana-mana ada kerajaan. Sudah hidupnya sudah hebat sekali. Itu tugas kita yang menjaga. Jadi Kang Dadang selalu koordinasi dengan para sesepuh, para pembina, para pemimpin padepokan semua, komunitas, untuk menjalin silaturahmi. Kita harus kuat. Indonesia harus kuat, Jawa Barat harus kuat. Kalau tidak, akan diacak-acak sama orang lain. Bukan hanya keluarga kita, tapi juga pendatang. Islam berkembang di Indonesia tidak dengan berperang.
Kalau ada bukti bahwa pengembangan Islam di Indonesia perang, silakan bawa ke saya. Bukan dengan berperang, tapi dengan budaya. Wayang, Gamelan. kemudian tahlilan, gamelan. Pendekatannya dengan budaya, bukan dengan arogan. Tahlil itu tidak ada di Islam, tapi budaya. Dulu di Jawa itu Hindu Buddha, ketika orang meninggal 3 hari 7 hari itu di Islamatin ya. Kata para leluhur kita, para aulia, para wali itu bilang, di agama Islam juga ada. Gak percaya? Nanti kalau ada orang Islam meninggal, ada tahlilan, diganti dengan ayat-ayat Al-Quran. Wayang budaya Islam bukan, tapi menjadi syiar, alat syiar. Sunan Kalijaga memakai wayang untuk syiarnya. Wayang itu aslinya ya seperti kemarin-kemarin lah, sampai saat ini juga masih dipakai. Ceritanya tentang Mahabharata dan lain-lain. Sunan Kalijaga mengganti dengan cerita-cerita, misalnya Isra Mirajnya Rasulullah. Yang mau nonton baca syahadat, yang nggak baca syahadat nggak bisa nonton. Ketika Sunan Kalijaga, ini saya menceritakan karena membaca buku naskah dari Kesultanan Cirebon. Bahkan saya aneh juga, sesepuh kita malah punya banyak juga naskah-naskah kuno. Ketika Sunan Kalijaga ingin wayang, orang nonton, semua ketawa-ketawa, yang nonton bengong apa yang diketawain karena tidak bisa melihat. Kok saya nggak bisa melihat? Kamunya belum bersahadat. Bayar tiketnya baca syahadat. Baca syahadat, disahadatkan, berarti Anda udah masuk Islam. Masih nggak bisa nonton wayang. Andanya harus sunat, disunat, baru yang lain ketawa, ya perang bisa lihat. Itu budaya. Makanya kita harus menjaga adat tradisi budaya kita. Sampurasun itu adalah salam kehormatan kita sebagai bangsa Sunda. Tidak boleh dileceh-lecehkan, tidak boleh disamping-sampingkan. Sampurasun dibilang sampurasun, kan nggak boleh. Kita harus jaga itu. Jangan sampai terkikis. Kita masih punya para sesepuh. Nanti kalau sesepuh kita tidak ada, bagaimana? Makanya mumpung beliau masih sehat, kita doakan sehat, banyak kita silaturahmi, kita sholat. Ya kan? Saya sering membaca di berbagai media kayak Abah Budiman menjalankan amanah leluhur, memberikan bantuan pengobatan tradisional, termasuk Habib Bana, Kang Deni, Rudiana, Pamana Rasa. Beliau juga alternatif. Ya, Bib. Banyak rekan-rekan di sini juga. Itu menjaga amanah leluhur. Termasuk dari Bogor ini, penampilan ya. Ada tradisi dan budaya. Makanya dengan hormat saya sebagai Panglima Tinggi Macan Ali, insya Allah apabila tidak ada halangan, pertengahan Juni ini ada acara Gerbek Sawal yang harusnya minggu kemarin karena masih adanya peraturan COVID-19 sehingga diundurkan. Saya akan mengundang para sedulur, terutama para sesepuh, untuk mendampingi Sultan acara adat besar yaitu Gerbek Sawal dari Kesultanan dan ke Gunung Jati. Para sedulur yang terhormat, kalau saya sama sesepuh sudah kenal lama, karena kakak saya Sultan Saladin itu mintil terus sama beliau kemana-mana. Di kami sudah mengenal lama sebetulnya. Tiba-tiba Kang Dadang bilang jadi penasehat Macan Ali Tasikmalaya. Sembarangan. Itu sesepuh saya sudah tercatat bersama mantan Kasal, mantan Kasau, mantan Wakapori,
Beliau adalah penasehat tinggi Laskar Agung Macan Ali Nusantara dengan gelarnya Sentana Agung Penata Wargi, karena beliau menata warga. Kalau Sentana Agung Penata Agama adalah Sinuhun Sunan Gunung Jati. Kalau Sentana Agung Penata Umat adalah para habaib, para kiai. Beliau adalah penata wargi yang mempersatukan wargi. Tanpa beliau tidak ada Macan Ali di sini. Tanpa beliau tidak ada Kang Datang di sini. Tanpa beliau belum tentu Kang Datang Macan Ali di sini. Karena referensinya beliau orang tua kami, jadi harus kita jaga. Para sedulur yang di belakang juga dari Bogor, dari Bandung, dari Majalengka, dari mana-mana nih, banyak. Disaksikan juga oleh sedulur kita, para sesepuh kita dari PJBN, dari Al-Hikmah, dari Sukapura. Dulu saya Humas Sukapura, Abah. Ketika sesepuh Sukapura di Cirebon itu sekdanya Pak Nana, dan kemudian wali kotanya Pak Ano itu juga dari sini, dan kami humasnya. Karena kita adalah orang Sunda. Sebuah kehormatan dihadiri oleh semua sedulur yang tadi saya di situ disambut dengan PJBN, dengan Al-Hikmah, dengan Abah Mumu. Senang rasanya, bangga. Saya pulang ke sini, saya lapor kepada Sultan apa yang telah dilaksanakan di sini. Jadi para sesepuh, langkah saya jangan dikira seenak sendiri. Saya Panglima Tinggi Macan Ali itu punya pagar, karena ada yang lebih tinggi, yaitu Panglima Besar Macan Ali. Siapa beliau? 3 Sultan di Cirebon. Jadi langkahnya saya apabila membawa Macan Ali, membawa nama kesultanan, saya harus izin dulu. Hasilnya dari sini pun kami akan laporkan. Kira-kira begitu. Kembali kepada Kang Dadang, amanat itu harus dipegang karena kita semua adalah pewaris-pewaris Tatar Sunda yang harus kita jaga. Leluhur kita dari Banten ada Sultan Hasanuddin, di Sumedang, di mana-mana. Itu leluhur kita yang harus kita jaga. Kita ini satu darah. Kami tidak tahu leluhur saya dari Cirebon misalnya, Sesarif Hidayatullah, itu siar kemana-mana. Ke suatu desa, punya istri, punya anak, pancer. Hanya tidak tercatat saja di istana, di kesultanan. Dia pancer. Lurus. Di sebuah desa tersebut dia darahnya aulia, darahnya leluhur kita. Belum tentu kami yang lahir di istana pun pancer. Jadi jangan suka merendahkan saudara kita yang ada di daerah-daerah. Mungkin derajatnya lebih tinggi daripada saya, daripada kita semua. Tidak boleh sombong. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Para sesepuh, para sedulur semua yang hadir di sini, saya mengucapkan selamat kepada Kang Dadang sebagai Panglima Laskar Agung Macan Ali Tasikmalaya, juga kepada Dipati Diki. Kami titip membina Kang Dadang beserta jajaran pengurus, karena Dipati Diki adalah pembinanya, dan apa yang tadi sudah dimandatkan penuh itu tercatat di kesultanan. Jangan terlalu membuat pusing orang tua saya. Diceritakannya yang senang-senang saja. Gak boleh. Ya. Mungkin itu bagi para sesepuh, saya belum sebut namanya, lupa. Dan Akang dari PJBN Banten dan semuanya, terima kasih sudah hadir di tempat ini, sudah menyaksikan acara di tempat ini. Jauh-jauh hadir, sebuah kehormatan buat kami, buat saya. Saya mengucapkan terima kasih, dan insya Allah pertengahan tahun ini akan ada milad di Keraton Kecirebonan. Tuan rumahnya Macan Ali, jadi wajib hukumnya hadir dan menjadi panitia dari seluruh Tatar Sunda, dari seluruh wilayah Jawa Barat dan Banten. Demikian
Mohon maaf apabila ada yang salah. Kita bertakbir. Macan hari. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.